Oke, teman-teman, sebelum seperti yang saya mention kemarin ya, sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita melakukan review dulu ya, biar teman-teman di sini juga bisa dapat gambaran kira-kira apa yang ini dari POV-nya teman-teman ya. Dan terus bisa juga nge-sharing yang teman-teman udah dapatkan selama bootcamp ini apa. Reviewnya bebas ya, mau review materi kemarin boleh, atau paling enak sebenarnya review progres teman-teman aja dan mengerjakan project gitu. Biar saya bisa kasih feedback juga gitu. Nanti teman-teman biar lebih terarah dan mengajarkan projectnya. Oke, boleh saya minta 2 orang aja mungkin. Saya lihat kemarin pada saat ini belum terlalu ini ya. Cuma pas kemarin saya pantau saat breakout cukup aktif teman-teman. Boleh ada 2 orang volunteer. Kalau tidak ada mungkin saya akan tunjuk. Nah, saya udah dapat info dari trainernya kemarin, dari asisten trainer saya. Ada beberapa orang yang sudah cukup aktif ya dalam mengerjakan project. Nah, kalau tidak ada, nanti saya tunjuk aja ya. Ada mungkin teman-teman sebelum kita mulai materi? Kalau tidak ada, mungkin ya mungkin untuk sebelum materi ini, sesi ini 1 orang aja, nanti mungkin malam 1 orang lagi gitu. Dari Bentar, kemarin tuh yang bentar ya, saya cek dulu. Atau barangkali teman-teman ada yang ini sedia. Oke deh, nampaknya yang lain belum aktif, nggak apa-apa. Jadi nanti di sesi malam aja ya, teman-teman ya. Saya minta untuk reviewnya ya, teman-teman. Jadi buat kebaikan kita bersama ini, biar saya tahu juga progres teman-teman udah seperti apa, pemahamannya seperti apa, dan dari teman-teman juga bisa memberikan feedback gitu. Kira-kira kurangnya itu masih di mana kira-kira. Jadi saya bisa bantu teman-teman gitu. Oke deh, belum ada, nggak apa-apa. Nanti kita di sesi malam kita akan melakukan review. Sekarang kita materi dulu ya. Materinya nggak akan terlalu heavy ya, karena saya cek kemarin kondisinya itu lebih teman-teman lebih aktif saat breakout room. Jadi mungkin sekarang posisinya saya akan share materi, lalu melakukan live demo. Setelah live demo, saya mungkin lebih prioritasin teman-teman untuk diskusi di breakout ya, karena lebih aktif di situ sepertinya. Jadi mungkin kita berangkat dari situ ya teman-teman. Oke, ini materi di hari keempat itu materi hari ini cukup sedikit ya, nggak banyak materinya, cuma melengkapi saja sebenarnya. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas itu hanya 3 hari ini, block dan event, client variable, dan set properties. Nah, 2 ini sebenarnya cukup ringan ya, hanya pemahaman saja, implementasinya tidak terlalu banyak biasanya. Nah, cuma ini teman-teman, mungkin teman-teman perlu take note ya di sini block dan event gitu. Karena ini sangat diperlukan gitu, apalagi teman-teman mau bikin komponen yang reusable gitu. Kita akan banyak bermain di block dan event gitu. Ya langsung aja ya teman-teman, saya mulai materinya. Oke, seperti biasa, kalau ada pertanyaan teman-teman jangan malu ya untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya, langsung aja ditanyakan. Oke, saya mulai ya. Nah, pertama saya akan bahas itu blok. Apa sih sebenarnya itu blok? Kenapa kita menggunakan blok? Bagaimana cara kita menggunakan blok? Dan placeholder itu apa? Sebenarnya blok ini teman-teman sudah temuin di kemarin pada saat teman-teman ngoding. Harusnya pada saat teman-teman membuat aplikasi sistem seperti bentuk layout, apalagi date picker, banyaklah macam-macam. Di login pun dia ada menggunakan blok juga. Di menu gitu, menu dan user info yang di atas itu semuanya disusun dari blok teman-teman. Nah, kenapa menggunakan blok? Nggak langsung kita bikin satu-satu aja gitu, pakai widget di screen gitu. Nah, ini tujuannya teman-teman. Nah, blok itu adalah komponen yang reusable atau dapat digunakan kembali teman-teman.
Jadi UI komponen yang dapat digunakan kembali. Bisa berupa widget, pattern, atau blok lagi isinya. Jadi ada blok dalam blok gitu. Tujuannya apa? Kita menggunakan blok. Jadi pertama ya pasti reusability ya. Reusability adalah komponen yang dapat digunakan kembali. Jadi cuma bikin sekali, teman-teman bisa digunakan kembali gitu. Jadi kayak bisa dipakai di blok lain atau dipakai di screen gitu. Logiknya pun cuma perlu teman-teman maintain sekali itu. Nah, yang kedua itu, ya ini yang penting sebenarnya. Improve maintainability. Bayangkan teman-teman kalau punya fitur yang sama, let's say kayak user info lah gitu. User info kan kayak cuma atau menu gitu. Kayak cuma nampilin list menu atau user info itu cuma nampilin profile user kan yang di atas itu. Kayak nama aja udah gitu. Bayangkan teman-teman perlu itu di setiap screen gitu. Teman-teman bikin di setiap screen itu satu-satu gitu. Nah kan capek ya gitu. Terus kalau ada perubahan nanti ya, contoh teman-teman yang kayak yang user info tadi atau layout lah paling gampang gitu. Nah, teman-teman masing-masing screen bikin sendiri gitu. Udah pasti feel-nya beda-beda kan. Mau teman-teman samain pun bisa itu. Tapi sulit ya, harus nyontek lagi dari yang sebelumnya gitu. Nah, alangkah baiknya kita bikin satu aja. Jadi ketika ada perubahan, contoh teman-teman terapin blok itu di 10 screen gitu. Nah, kalau ada perubahan logik atau codingnya teman-teman mau ubah gitu, benar-benar teman-teman harus ubah di 10 tempat gitu. Kalau teman-teman pakai blok, cuma tinggal di satu tempat aja gitu. Paling kalau teman-teman mau menyesuaikan blok itu tinggal pakai input parameter gitu. Nanti kalau dia masuk parameter ini akan jalanin logik apa, akan nampilin UI apa. Itu lebih gampang lah teman-teman di handle. Nanti kita coba ya saat saya live demo saya contohkan. Nanti bisa diterapin kira-kira di project teman-teman mana yang bisa dijadiin blok gitu. Nah, jadi perubahannya terjadi di setiap blok dan input dan placeholder-nya bisa di custom ya di setiap instan blok gitu. Maksudnya di setiap blok itu bisa beda, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita teman-teman parameternya. Nah, ini blok itu sebenarnya ya screen juga sih sebenarnya, tapi screen-nya biasanya di sini tampilannya sederhana gitu, nggak kayak udah ada menu dan lain-lain. Jadi blok tuh kayak cuma komponennya aja teman-teman gitu. Nah, dia juga punya scope-nya sendiri gitu atau ruang lingkupnya sendiri. Dia punya input parameter, punya variabel, punya screen action juga sama gitu. Punya placeholder dan yang ini mungkin teman-teman belum familiar ya. Dia punya blok punya event gitu teman-teman. Nah, kalau blok sendiri dia tuh nggak punya output parameter teman-teman. Kalau di screen kan sama, dia juga nggak punya output parameter teman-teman. Gitu. Jadi blok itu bukan teman-teman pakai blok itu buat kayak ngelempar data atau apa. Nah, gimana kalau teman-teman mau ngelempar data dari blok ke screen gitu? Kan blok itu anggapnya child lah teman-teman, anaknya dari screen gitu. Biasa dia ada dalam screen. Screen itu anggapnya parent-nya gitu atau orang tuanya gitu. Nah, gimana cara mereka berkomunikasi, berpindahan data, passing data gitu. Nah, ini dia akan lewat si event ini teman-teman. Nah, makanya parameter dan lain-lain itu akan sangat berpengaruh gitu. Jadi pemahaman teman-teman tentang parameter, tentang action, tentang event ini sangat mempengaruhi gimana teman-teman nanti memakai blok gitu. Untuk pembuatannya sih nggak jauh beda ya dengan screen-nya. Kita tinggal type widget aja gitu. Paling nanti disesuaikan dengan parameter atau eventnya mau teman-teman bikin seperti apa gitu. Nah, gimana kita cara menggunakan blok? Dia itu pertama ya bisa ditaruh di screen atau ditaruh di blok yang lain teman-teman. Contoh, di parentnya dari sebuah blok dan tidak boleh ada pengulangan. Maksudnya pengulangan itu apa? Jadi teman-teman taruh blok, teman-teman panggil blok yang sama gitu. Itu maksudnya rekursi ya. Jadi ada blok dalam blok tapi bloknya sama gitu. Atau dalam blok itu manggil blok yang sebelumnya itu nggak boleh gitu. Jadi harus jelas ya gitu. Penempatan sebuah blok itu. Nah, sebuah parent atau screen gitu bisa punya blok, misal contoh teman-teman di satu screen gitu mau pakai ada 3 blok di sini, mau dari source-nya dari satu blok yang sama atau blok yang beda, itu nggak masalah teman-teman. Contoh paling gampang itu blok yang beda-beda, misalnya ada teman-teman pakai membuat report screen gitu kan, teman pakai chart. Nah, chart itu masuk blok teman-teman. Nah, yang kayak gambarnya gini itu blok. Nah, kalau ini kan screen gitu teman-teman yang di sini. Nah, ini screen, ini blok teman-teman. Jadi misalnya ada blok rating gitu, teman-teman mau pakai ada 3 blok untuk rating nggak masalah gitu. Ketika teman-teman melakukan perubahan, ini akan langsung keubah semua teman-teman. Nggak harus ubah di sini, ubah di sini, ubah di sini. Itu keuntungan menggunakan blok ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat
si parent atau si screen itu nggak punya akses ke elemen dalam blok, dan sebaliknya blok juga nggak punya akses ya. Akses ini maksudnya akses terhadap apa? Terhadap variabel, terhadap action itu. Nah, lalu bagaimana cara blok dan screen berkomunikasi gitu untuk passing data, untuk handle sebuah action gitu. Nah, mereka berkomunikasi dengan yang namanya event gitu. Nanti dari event tersebut ada event handlernya gitu. Mungkin teman-teman ngecek kemarin event handler itu ada beberapa ya. Contoh di screen itu kayak kalau button kan ada on click, di input ada on change. Nah, di block itu sebenarnya mirip kayak gitu teman-teman. Tapi kita handle action yang ada di block gitu. Nah, lanjut ya ke placeholder. Placeholder itu jadi itu tempat kita untuk naruh sebuah konten gitu. Biasanya ini sering ditemui di layout gitu. Layout itu kan biasanya ada konten, ada header. Kalau teman-teman buka deh layoutnya nanti, kita kan nempatin nanti ada konten, ada footernya dia. Nah, itu placeholder ya teman-teman. Jadi placeholder ini isinya bisa kosongan gitu. Tapi nanti kita bisa taruh widget di sini. Tujuannya kenapa pakai placeholder? Biar lebih konsisten aja sih teman-teman gitu. Jadi teman-teman misal bikin blog layout misalnya. Teman-teman mau layoutnya itu pasti ada title, ada konten, ada footer gitu. Nggak mau diisi yang lain gitu. Atau teman-teman mau bentuk layoutnya seperti itu gitu. Nah, teman-teman pasang aja placeholder. Jadi ketika ada orang yang mau pakai blog teman-teman, orang-orang itu udah tahu di mana harus naruh konten, di mana harus naruh title gitu, di mana harus naruh footer misalnya. Nah, gitu. Ini penggunaan placeholder. Jadi kayak sebuah tempat kosong lah. Bukan kontainer ya. Kalau beda kontainer itu benar-benar kita udah sediain tempat untuk taruh widget gitu. Kalau di dalam placeholder itu teman-teman bisa taruh apapun, bahkan taruh kontainer pun sekalipun di dalamnya kayak di konten ya. Contohnya ya. Teman-teman mau taruh 5 kontainer di situ nggak masalah. Entar dipakai di blok lain, misal blok lain dipakai di screen lain gitu. Teman-teman mau cuma pakai 3 kontainer di kontennya nggak masalah. Jadi kayak placeholder itu cuma kayak tempat yang disediain gitu lah, yang reserve gitu. Biar nanti sesuai penggunaan bloknya seperti apa. Oke, placeholder ini cuma bisa di blok ya, di screen tuh nggak ada placeholder. Nah, sekarang bahas tentang blok event gitu teman-teman. Apa itu yang dimaksud dengan event gitu? Gimana cara kita handle event, gimana flow eksekusinya, dan ada satu flow khusus atau event khusus yang dinamakan on parameter change. Apa itu maksudnya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sebenarnya apa itu event? Event itu jadi itu memungkinkan blok itu untuk notify atau passing data lah, berkomunikasi dengan parent-nya. Contoh dengan blok lain yang jadi parent-nya atau screen-nya. Biasanya penggunaannya itu banyak di screen gitu. Misalnya teman-teman taruh satu blok dalam suatu screen gitu. Nah, blok itu ada variabel misalnya. Dia ada input satu, misalnya nama gitu. Nah, si screen itu nggak bisa tiba-tiba teman-teman misalnya di logic screen-nya teman-teman mau assign namanya sama dengan apa itu nggak bisa. Teman-teman harus lempar begitupun dia nggak akan bisa akses si variabel nama itu. Nah, gimana cara si screen bisa akses si variabel nama itu lewat si event ini teman-teman. Nah, contohnya next ya abis ini. Nah, misalnya gini teman-teman, teman-teman punya blog untuk milih hari gitu misalnya. Nah, di sini kan biasa nanti teman-teman mau munculin apa? Entah table, entah mungkin widget, entah apalah di sini bebas lah ya. Nah, ini cara interaksinya gini gitu. Ini mungkin di dalam blog ya teman-teman. Mungkin di button group lah misalnya. Misalnya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, ketika teman-teman pilih hari, misalnya teman-teman mau pindah hari Kamis gitu. Nah, si screen itu dia nggak tahu ini udah pindah ke hari Kamis gitu. Nah, kalau teman-teman actionnya ada di dalam blog itu nggak ada masalah. Contoh nih, teman-teman punya button di sini. Misalnya di sini ada show lah atau apa gitu. Jadi buat nge-show isi datanya. Tapi buttonnya ini ada di screen teman-teman. Nah, terus dia harus baca dulu dia lagi milih hari apa gitu. Kalau di satu screen yang sama atau di satu blok yang sama itu nggak ada masalah teman-teman. Dia bisa-bisa aja nampilin. Cuma kalau nanti kejadiannya dia di buttonnya itu ada di screen, sedangkan ini ada di blok gitu. Nah, gimana misalnya pada saat kita pencet show kita bisa dapat nih dia lagi di hari apa nih. Misalnya di variabel hari lah, variabel day gitu. Si screen ini nggak akan bisa si button yang tadi apa
button show tadi itu nggak akan bisa. Misalnya kita assign button show, kita kasih switch lah gitu. Nampilin apa, nampilin apa, nampilin apa gitu. Itu nggak akan bisa. Nah, harus nanti si blok ini ketika mungkin on click gitu, misalnya ketika diklik ini, dia tuh ngelempar event kayak gini teman-teman. Dan dia ngelempar yang tanggal yang dia pilih pakai input parameter ini. Jadi ini prosesnya kayak gini dia. Si blok itu dia akan trigger sebuah event. Nah, si parent atau si screen-nya dia akan nangkep event itu. Mungkin kalau teman-teman belum kebayang, nanti kita langsung coba di live demo. Ini memang agak sulit ya kalau mau dibayangin by teori ya, harus langsung praktik langsung gitu. Jadi kalau teman-teman masih belum paham nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang mungkin udah kebayang tapi masih bingung, boleh langsung ditanyakan aja di chat. Nanti saya akan balas. Nah, terus event itu dibuat dalam sebuah, bentar ya. Oke. Event itu kan dia dibuat di dalam suatu blok, teman-teman. Nah, blok itu dia harus punya input parameter untuk ngirim data lah ke parent gitu. Sebaliknya juga si screen-nya harus punya gitu input parameter yang atau variabel lah untuk dipakai di bloknya gitu. Misalnya untuk komunikasi data gitu. Nah, kapan kita perlu trigger event ini? Nah, blok sama screen kan punya scope yang beda ya, ruang lingkup yang beda. Si screen hanya bisa pakai elemen yang dipakai di dalam blok gitu. Jadi kalau dengan catatan si actionnya itu atau si widgetnya itu punya dalam satu blok yang sama. Nah, itu kita nggak perlu pakai event gitu. Karena begitu kita panggil si eventnya kan dia masih ada di satu scope kan, dia akan jalan aja. Cuma kalau ketika dia beda gitu, harus dipanggil lewat sebuah event gitu. Biar dia bisa lempar data, bisa notify parent-nya gitu. Oh, lagi jalan action ini loh. Screen mau handle apa terhadap action ini gitu. Oke, kita lanjut. Kita menghandle sebuah event ya. Gimana kita menghandle sebuah event? Ketika blok men-trigger sebuah event kayak gini ya, contohnya. Nah, event handlernya itu akan mengeksekusi sesuatu. Nah, ini di dalam screen, teman-teman. Contoh, ini teman-teman pakai blok yang tadi ya, weekday lah namanya. Nah, ini source bloknya kan dari weekday kan, teman-teman. Nah, dia kan ada event namanya weekday selected kan. Nah, handle-nya dia mau ngapain? Nah, ini yang dibuat di screen, teman-teman. Yang dibuat di screen gitu. Terus dia akan ada parameter juga biasanya. Parameternya itu new weekday misalnya gitu. Nah, new weekday ini kan adanya di dalam blok, teman-teman. Nah, ini yang dilempar di sini. Nah, cara si blok itu untuk dapat si new weekday ini lewat ini event. Nanti kalau saya tunjukin di dalam handler itu bisa dapat variabel yang diassign dalam event ini parameternya gitu. Jadi new weekday ini otomatis bisa dipakai di dalam screen ini. Ini kan di handle dari actionnya screen gitu. Nah, misalnya update weekday, dia akan update si meeting juga actionnya. Nah, gitu. Bebas ya sebenarnya action mau ngapain. Biasanya kita pakai buat ini. Kita bikin suatu form gitu. Form sampai button next-nya lah gitu. Ada di dalam satu blok, teman-teman. Nah, itu kan kita mau pindah screen, teman-teman. Sekali lagi, kalau blok itu kan reusable komponen. Dia nggak tahu kalau mau pindah screen itu yang mana. Blok itu berdiri sendiri soalnya. Nah, cara kita pindah screen biasanya gini. Ketika button next atau button save itu diklik, misalnya dia pindah ke next screen lah ya. Nah, itu caranya kita panggil event di sini. Misalnya go to apa, di form itu akan handle gitu. Misalnya go to next form gitu. Di sini ada destination gitu, teman-teman. Itu beberapa cara implementasinya. Nanti kita coba gitu gimana. Nah, dia akan mendefine logic untuk eksekusi itu, punya input parameter dari event dan punya akses gitu ke scope-nya si parent gitu. Nanti kita coba kalau masih bingung mungkin. Nah, dia cara eksekusinya gini teman-teman yang saya jelaskan tadi lewat blok, lalu event handler dari screen gitu. Nanti screen mau jalanin apa dari blok ini. Nah, ini 1, 2 event ke trigger, screen nangkep, lalu jalannya 3 jalan. Yang keempat ya udah balik lagi ke bloknya gitu. Nah, ada case di mana ketika gini, ini kan ketika di blok teman-teman, kalau kita nggak tahu parameter kan ya udah bloknya statik kan. Kalau tadi kan gimana caranya dari blok mau passing data lah ke screen kan, ya bisa dipakai si weekday-nya ini.
Nah, gimana kalau kebalikannya, teman-teman? Kalau dari screen ada perubahan data, tapi mau dipakai di dalam blok. Nah, kita biasa pakai on parameter change namanya. Nah, namanya sudah cukup jelas ya. On parameter change berarti di bloknya harus ada input parameter, teman-teman. Misal sini product ID ya. Ketika di screen beda product ID-nya, lalu di blok akan nampilin sesuatu yang beda gitu. Gimana caranya? Biasa di blok itu kita kasih parameter, misal contoh product ID di sini. Nah, ketika parent mengganti input parameternya, let's say di apa di screen-nya itu ada kayak drop down gitu, bisa pilih mau produk apa yang ditampilkan gitu, atau search lah gitu, pencet button, klik gitu, dapat produk ID-nya ini, misal ya, dapat produk ID-nya. Nah, si blok kan dia nggak bisa dapat tuh, karena ini adanya di screen kan. Nah, dia harus dilempar ke dalam blok gitu, si produk ID-nya ini. Ketika si parent atau si screen mengganti value-nya di blok input parameter, nah teman-teman harus bikin handlernya di on parameter change ini gitu. Ketika ada perubahan, dia akan men-trigger eventnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Misal contoh, teman-teman punya variable selected product ID gitu. Dan product ID-nya dijadikan ini blok lah. Misalnya contoh ini, teman-teman mau kayak suatu card, nanti pas diklik card-nya muncul detail gitu. Nah ini kan di screen teman-teman kan. Si blok itu nggak punya akses terhadap select product ID ini. Maka harus dilempar ke input parameter ini, nanti baru di refresh produk infonya, nanti baru tampil. Mungkin kayak gitu ya logiknya ya, harusnya. Nah, dia gini logiknya, biar teman-teman kebayang. Nah, ketika dipilih, klik gitu, selected product ID akan masuk gitu ke dalam sini. Nah, lalu dia itu variable si selected product ID ini akan dipakai sebagai input parameter di product ID. Di mana kita naruhnya? Nanti kita cek. Ini flow-nya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin dia kebayang dulu. Masukkan parameter change, di refresh, lalu balik lagi ke sini. Ini misalkan tampilan detailnya itu ada di blok teman-teman. Nah ini kan pas diklik dia kan berubah-ubah kan gitu. Nah kita lanjut aja. Oh nggak ada ya. Nanti saya tunjukin deh. Dia itu pas kita milih blok oh yang tadi. Nah di sini teman-teman, kalau kita ada input parameter di sini tuh biasa ada satu. Misal contoh tadi product ID ya. Nah product ID ini mau di set pakai variabel apa gitu. Misalnya kita set pakai variabel yang tadi yang selected product ID ini. Nah, itu begitu ada perubahannya, dia akan ngubah ke sini gitu. Nah, begitu diklik kan, cara produk ID diklik, misalnya multimedia speaker ini, dia akan nge-refresh, kan ini logiknya misalnya sama widget-widgetnya lah ya. Image-nya itu ada di blok gitu. Nah, dia akan ngubah gitu, mengupdate gitu. Diklik yang lain, sama, dia akan ngubah juga. Gitu, teman-teman. Mungkin agak bingung ya, nggak apa-apa. Memang pertama kali saya belajar OutSystem juga, ini salah satu yang paling membingungkan sih. Karena rata-rata kan kita bekerja di satu modul ya. Dan reusable komponen ini kan jarang lah istilah kita pakai gitu. Kita OutSystem kan lebih mengutamakan drag and drop gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman udah terbiasa menggunakan si blok ini, teman-teman akan lebih merasakan impact-nya reusable komponen itu seperti apa. Dan ketika mungkin teman-teman bekerja secara profesional menggunakan OutSystem, kita itu nanti nggak bekerja lagi di dalam satu modul, teman-teman. Mungkin akan bekerja di banyak modul, di microservices, dan lain-lain gitu. Nah, disinilah kegunaan blok itu, teman-teman. Karena banyak reusable komponen gitu. Jadi kita nggak perlu bikin kayak 20 screen atau 30 screen. Mungkin dari 20 screen kita cuma bisa bisa kita singkat jadi cuma 5 screen aja, teman-teman. Tapi dalam screen itu pakai blok-blok ini. Gitu. Di case project saya juga begitu. Saya punya misalnya form, tapi ada form yang step 2, 3, 4-nya misalnya upload attachment, buat approval, buat memo gitu. Nah, itu di case-nya itu step 2, 3, 4 kan sama gitu. Attachment ya pasti sama lah di setiap form gitu. Si memo juga sama, approval juga sama gitu. Nah, daripada saya buat masing-masing itu di setiap screen, misal form 1, attachment, form 2, attachment, form 3, attachment. Saya bikin langsung form 1, nah udah dia ada blok attachment, ada blok memo, ada blok approval. Sebaliknya form 2 screen-nya juga sama. Satu screen form, ada blok attachment, blok memo dan blok approval gitu. Jadi itu sangat menyingkat ini gitu. Dan ketika ada perubahan, misalnya bug fixing gitu, saya nggak perlu kayak
ngubah satu persatu lah gitu di tiap screen gitu. Itu sih keunggulan yang aku. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan seputar blog dan event? Belum ada yang mungkin ya. Nah, nggak apa-apa kalau masih bingung, kita lanjut aja dulu. Nanti kita langsung praktek live demo. Mungkin singkat aja ya saya jelasin ya. Nanti teman-teman terapin sendiri gitu. Udah kepikir ide apa gitu, nanti teman-teman coba explore gitu. Nanti akan dibantu oleh trainernya gitu untuk implementasinya seperti apa kira-kira. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita bahas ke client variable. Nah, kemarin saya sempat singgung sedikit client variable itu apa. Nah, sekarang saya akan jelasin apa itu client variable, kapan kita menggunakan client variable gitu. Jadi, client variable itu adalah konfigurasi variable. Sebenarnya kurang tepat ya kalau dibilang configuration variable, tapi lebih tepatnya itu variable yang sifatnya itu global gitu. Dan tersimpan selama tergantung user ini maksudnya dalam sesi login, satu sesi login. Jadi, masing-masing user, lebih tepatnya device ya teman-teman ya. Jadi kan ketika kita login di satu, misalnya kita user A gitu login. Nah, itu kita bisa nyimpan sesi kita atau variable-variable sesi kita itu di dalam sebuah client variable. Contoh paling gampang username, role kemarin ya seperti saya contohkan gitu. Misal contoh username teman-teman. Daripada kan kayak teman-teman login username, teman-teman pakai butuh di semua screen nih username kan di blog juga butuh gitu misalnya. Kan kalau teman-teman lihat di atas tuh pasti ada username terus kan. Dia nggak mungkin hilang. Nah, kalau teman-teman mungkin kebayangnya kayaknya itu dilempar deh eh, variabel username itu dari login dilempar ke input parameter terus sampai semua screen itu ada variabel username. Nah, nggak gitu teman-teman konsepnya. Kalau variabel yang kita butuhkan sangat luas, global lah penggunaannya. Kita simpan di client variable gitu. Itu biasanya kita sebut dengan variable session gitu. Kalau di tradisionalnya teman-teman lebih kenal. Cuma ini sebutnya klien karena letaknya di klien teman-teman. Dia nggak disimpan di server gitu. Ketika teman-teman logout atau teman-teman misalnya refresh lah atau hapus cache browser teman-teman itu hilang gitu. Client variable itu. Atau paling gampang kalau pakai incognito dia kita close langsung hilang sih ya, biasanya. Atau kita close browser pun kalau beneran sesi kita terhapus ketika close browser itu juga akan hilang. Kalau sesi kita masih ada gitu loginnya dia nggak akan hilang gitu sih. Bikin client variable gitu. Nah, tipe datanya yang bisa cuma itu yang basic ya. Teks, integer, boolean gitu. Phone number, tanggal misalnya. Itu bisa disimpan di client variable. Binary data nggak bisa ya teman-teman ya. Walaupun dia basic data type, karena binary data kan gambar, dia harus nge-load dulu gitu. Sementara kita harus bawa ini di setiap screen gitu, itu akan berat gitu. Makanya dia nggak bisa binary data ya teman-teman. Nah, dia itu value-nya kapan disimpannya? Dia akan tersimpan selama sesi teman-teman ada, alias teman-teman masih login gitu. Ketika dia logout, itu akan di reset gitu. Nah, terus ketiga teman-teman, ini wajib diketahui ya teman-teman ya. Jangan pernah menyimpan sesuatu yang sensitif atau konfidensial lah di dalam suatu client variable. Misal, teman-teman lagi merancang suatu form, nick misalnya, teman-teman malas lah bawa nick gitu ke misal user input nick gitu. Teman-teman mau simpan aja lah di nick. Nah, itu sebisa mungkin jangan ya teman-teman. Apalagi password gitu. Password, kalau email sih selama dia nggak sensitif atau apa itu masih nggak masalah ya. Kayak username kan, oke, orang misal tahu username, kalau dia nggak tahu password dan lain-lain kan dia nggak akan bisa kan untuk dapetin aksesnya gitu biasanya. Nah ini nggak apa-apa ditaruh. Kenapa? Nanti saya tunjukin. Ini tuh bisa dibuka teman-teman di networknya pakai browser tools gitu. Nanti saya tunjukin caranya gimana. Jadi ini untuk pengetahuan aja teman-teman. Jadi harus berhati-hati ya. Walaupun ini convenient pakai ini ya cukup nyaman lah. Kita bisa pakai ini di mana-mana, tapi jangan jadinya semua variabel teman-teman taruh sini gitu. Jadi malah nggak apa istilahnya nggak tercapai lagi tujuan menggunakan variable. Yang benar-benar penting aja sih username. Sisanya tetap kita pakai di scope-nya screen gitu, block atau action gitu. Kalau mau usable ya lebih baik seperti itu. Ini itu benar-benar kalau kita pakai benar-benar global lah kayak username ini gitu. Baru kita pakai client variable gitu.
gitu ya teman-teman. Nah, ini ada kapannya. Yang paling sering kita pakai username, search keyword ini nggak apa-apa teman-teman, search keyword ini. Terus misalnya user tuh ada nyimpen konfigurasi items per page gitu. Misalnya kayak dia mau per page halamannya itu 10, 3 gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kita simpan di ini karena kan nggak ini kan. Atau selected layout, grid table, atau mungkin gini. Kalau teman-teman ada konfigurasi dark mode gitu misalnya, dark theme lah gitu. Nah, teman-teman mau nyimpan konfigurasi usernya selama dia login gitu. Kan nggak lucu, begitu dia pindah screen kan harus cek lagi gitu. Apa sih konfigurasi dia dari dark theme atau light theme gitu. Nah, mending kita simpan gini di konfigurasinya. Nah, itu ya client variable ya teman-teman. Nah, ada satu lagi, dia namanya set property teman-teman. Nah, apa yang bedain set property sama client variable? Kalau client variable, kita bisa assign dia secara programmatically teman-teman. Kalau set property sebenarnya juga bisa, tapi set properties itu dia itu lebih ke pengaturan konfigurasi di arah server teman-teman. Kalau klien kan lebih di sisi klien ya, dia mau diganti-ganti gimana pun dia nggak ada masalah username dan lain-lain. Kalau set properties biasanya itu lebih cenderung statik teman-teman, nggak banyak berubah gitu. Dan dia menyimpan informasi aplikasi biasanya. Contohnya apa? Sama ya dengan client variable. Nah, tapi value-nya ini yang menarik teman-teman. Bisa diganti via service center. Nanti kita coba ini. Jadi itu misalnya kita coding suatu aplikasi teman-teman. Let's say teman-teman punya fitur yang misalnya teman-teman fitur yang development only, is development lah gitu. Teman-teman ketika itu naik ke environment lain kayak testing atau production, teman-teman nggak mau tampilkan gitu. Nah, teman-teman bisa bikin properties namanya is development misalnya gitu. Nah, jadi pas is development dia di settingnya true teman-teman. Nah, gimana kalau ketika naik testing atau production misalnya? Nah, teman-teman masa iya teman-teman kayak mau ubah itu dari true, terus teman-teman buka Service Studio, akses environment testing, terus ubah jadi false kan nggak gitu caranya. Nah, kita tinggal ubah di Service Center ini. Ketika kita ubah, Service Center itu kayak semacam tool teman-teman untuk monitoring dari system kayak yang users kemarin lah. Tapi kan users tuh buat ngatur user kan. Kalau Service Center ini buat ngatur hampir semua lah tentang administratif dari sistem server side-nya lah gitu. Mau dari lihat monitoring error, mau backup solution dan lain-lain itu di Service Center ya. Termasuk ngubah set properties ini teman-teman. Nah, itu jadi bisa diganti-ganti. Atau contoh lain, API key misalnya teman-teman. API key teman-teman nggak harus beda environment ya, ini di satu environment aja. Contoh teman-teman udah taruh API key, mungkin kalau teman-teman yang awam nggak masih kurang paham API key itu atau token lah gitu. Jadi itu kayak suatu kode teman-teman untuk mengakses suatu source data gitu. API kan itu application programming interface gitu. Nah, biasanya kita aksesnya itu pakai token gitu. Kalau teman-teman pernah lihat token gitu, nah itu aksesnya itu kayak bentuk key lah dia bentuknya. Nah, kadang-kadang kan kita ada kebutuhan untuk mengubah token ya teman-teman ya. Nah, jadi saat kita ngubah token itu atau ngubah API key, nggak mungkin dong kita tiap kali, misal contoh nih, kita ada taruh ada akses action yang butuh 30 API, implementasi dari 30 API key gitu. Kita ubah satu-satu nih teman-teman, nggak gitu. Kita tinggal taruh dia di set properties. Nah, kenapa nggak dia taruh di client aja? Kalau client kan kita harus login dulu teman-teman. Masa tiap kali mau ngubah gitu kita login admin terus kita input gitu? Nggak gitu juga ya. Atau nggak kita simpan ke database aja? Karena kan kalau database harus nge-load dulu ya dia. Sementara API key kan token buat akses kan. Jadi kita simpan di set properties ini biasanya. Kalau kita simpan di set properties, sewaktu-waktu kalau berubah teman-teman tinggal ubah di Service Center tanpa perlu mengubah di teman-teman buka ini, teman publish lagi itu, teman-teman ubah value-nya gitu, nggak usah gitu. Jadi Service Center tinggal ubah langsung keubah dia tanpa kita perlu otak-atik codingan kita lagi gitu. Dan dia itu sifatnya itu environment spesifik ya, nggak dan nggak perlu development, dan dia itu sebisa mungkin jangan sering berubah teman-teman kayak API gitu, dan nggak apa-apa gitu. Cuma kalau sering berubah misalnya kayak username gitu, itu jangan ya teman-teman. Kalau misalnya tiap kali orang login dia berubah gitu, nah itu lebih baik jangan taruh di ini, mungkin lebih tepat pakainya di client variable.
Ini lebih kayak konfigurasi di sisi server gitu. Misalnya yang lain selain token itu kayak database akses gitu, database environment access gitu. Bisa juga ditaruh di sini teman-teman sebagai set properties gitu. Karena value-nya bisa kita cocokkan masing-masing environment di development sendiri, testing sendiri, production sendiri gitu. Nah, kapan kita pakai set properties? Ini beda ya, kebalikan dari si client variable. Kalau client variable, semakin sering kita pakai variable tersebut, atau kalau global kita pakai dia. Nah, ini memang dipakai di semua ya, gitu. Tapi ada catatan, value-nya itu tidak boleh berganti sering gitu. Contoh, email address gitu. Misalnya teman-teman ada akses email address gitu, admin lah misalnya. Untuk akses ini, jadi nggak usah di-input-input lagi. Nah, boleh kayak gini. API key, atau yang tadi, teman-teman mau ada fitur tertentu yang belum rilis di production, tapi teman-teman harus naikin untuk ke production gitu. Teman-teman tinggal taruh aja itu, dibikin aja as development gitu, buat enable atau disable app fitur gitu. Atau misalnya paling gampang lagi, teman-teman punya satu screen maintenance gitu, yang mau teman-teman aktifkan ketika hanya terjadi maintenance gitu. Nah, itu bisa juga pakai si set properties ini gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman. Itu aja materi hari ini, nggak terlalu banyak ya. Jadi kita punya banyak waktu hari ini untuk ngulik dan explore. Karena kan ini kita sisa 2 pertemuan lagi ya teman-teman. Block event dan materi selanjutnya itu harusnya nggak terlalu heavy juga. Jadi teman-teman bisa fokus buat finalize project teman-teman gitu. Harusnya dengan ini teman-teman sudah mencakup 80% lah untuk basic pemahaman of system teman-teman. Karena nextnya kita akan lebih fokus ke monitoring dan memahami aja sih life cycle of system itu seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita langsung ke penerapannya aja teman-teman. Saya live demo sebentar. Nah, nanti mungkin ini sampai saya usahakan sebelum break ya, selesai masih ada waktu sekitar 45 menit. Jadi ke, di sesi malam kita bisa fokus full di breakout session ya. Teman-teman bisa nanya langsung ke trainernya gitu, atau yang mau review lah gitu. Tapi di sesi malam mungkin kita ada review juga ya untuk yang kemarin gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Live demonya. Lanjut aja. Bentar. Ya, abaikan aja dulu. Ini aplikasi saya masih gini ya. Apa teman-teman? Nah, memang ini saya mau tunjukin aja teman-teman. Memang pace-nya ini nggak bisa terlalu cepat. Karena kan nanti takutnya teman-teman yang nonton video ini nggak pemahamin. Tapi at least basic-nya teman-teman udah lumayan paham lah ya, main validasi dan lain-lain. Mungkin di next week saya akan rapiin aplikasinya. Nanti saya akan kasih tunjuk ya teman-teman perubahannya apa aja. Yang penting teman-teman udah punya basicnya gitu. Jadi dapat gambaran untuk nge-tweak aplikasi teman-teman kira-kira bagusnya di mana gitu. Cuma saat ini nggak apa-apa ya teman-teman, begini dulu gitu. Yang penting semua materi basicnya bisa terimplementasi lah di sini. Jadi ketika teman-teman mau pakai ini udah tahu. Oke, yang pertama kita blok dulu ya teman-teman. Paling gampang ini. Ini kan kita masih welcome aja teman-teman. Gimana kalau kita kasih welcome nama? Nah, ini contohnya teman-teman. Saya mau kasih contoh blok dulu. Di menu teman-teman, double klik aja. Atau ke common menu sama aja. Kalau teman-teman buka di dalam sini. Nah, ini kan kontainer-kontainer teman-teman. Teman-teman lihat kontainer yang di ujung sini. Nah, itu dia tuh blok teman-teman. Common user info. Menu ini sendiri blok teman-teman. Jadi di setiap screen ya, kalau kita lihat ya, itu pasti ada nih layout itu sendiri blok. Nah, disusun ada placeholder begitu. Di header itu sudah ada blok menu gitu. Breadcrumb juga kalau mau diisi bisa diisi teman-teman breadcrumb. Breadcrumb itu kalau gitu teman-teman nggak tahu kayak store navigasi lah gitu. Kayak gini ya bentuknya. Misalnya kayak gini home dash admin gitu, dash admin course gitu. Terus nanti bisa diklik. Ini tujuannya breadcrumb itu teman-teman biar nggak lost navigation aja teman-teman lagi di mana terus dari mana untuk akses ini gitu. Itu yang namanya breadcrumb ya teman-teman. Kalau mau diimplement bisa. Di sini kayaknya udah ada widgetnya juga. Nah, ya benar. Breadcrumb tinggal tarik aja ke sini. Nah, dashboard list detail gitu. Ini kalau teman-teman mau kayak, nah ini title-nya apa nih?
Ini kalau teman-teman mau nyesuaiin sesuai menu bisa juga gitu. Misalnya ini sekarang kan dari home masuk ke cost ini listnya gitu. Boleh juga. Tapi nyesuaiin itu sendiri atau pakai static entity nanti bebas ya teman-teman. Tinggal di ini untuk memperbagus saja untuk background. Title biasa ya teman-teman. Ini udah ada bawaan title. Nah ini kenapa dia pakai ini, dia nggak pakai apa text atau expression, jangan bingung ya teman, atau nggak pakai container gitu. Ini tuh sebenarnya HTML element teman-teman. Nah dia pakai yang ini. Sebenarnya ini sama aja teman-teman. Teman-teman kayak taruh kontainer, saya copy ya untuk perbandingan aja ini. Nah ini ukurannya kebetulan sama teman-teman, ukuran size-nya. Coba saya kecilin dulu jadi 16 misalnya. Nah dia itu sebenarnya dia nerapin ini. Ada style class namanya heading 1. Nah ini walaupun tulisannya masih kecil ya, tapi itu bentuknya udah heading 1. Kalau ini kan jadi dia udah di bold, udah nyesuaiin lah ukurannya gitu. Sini dia pakai tag HTML. Jadi di OutSystem itu juga bisa teman-teman. Teman-teman mau kayak pakai table, pakai nav atau apa itu bisa di sini. Bagi teman-teman yang udah paham ya, kalau belum paham, saran saya jangan dipakai nih, nanti bingung HTML elemen ini. Saya hapus aja. Gini ya teman-teman. Jadi di OutSystem itu fleksibel ya. Mau pakai fully low code itu bisa, mau style CSS-nya pakai manual kayak gini, di setting kayak gini, atau pakai CSS bisa, mau scriptnya pakai JavaScript atau pakai action itu bisa. Jadi fleksibel banget ya sistem. Nah ini action biasanya ya di sebelah kanan ya. Biasa kita taruh widget-widget kayak search, kayak button gitu untuk aksi lah, navigasi biasanya. Kalau main konten, nah ini teman-teman kita tahu apa aja lah biasa di sini. Mau ada table, mau card, mau apa. Ini main kontennya. Kalau footer itu biasanya kayak versioning, kayak apa gitu, about lah gitu. Kita taruh di sini gitu. Biasa sitemap gitu. Kita taruh di sini footer. Nah ini layout itu masing-masing dia ada blok teman-teman. Saya mengenalkan dulu ke teman-teman blok-blok itu apa. Nah misalnya paling gampang si ini ngasih user info. Nah dia walaupun nggak ada parameter karena dia kan semua logiknya di dalam blok ya teman-teman. Kalau dilihat nih. Nah dia mengimplementasikan klien juga teman-teman. Karena kan klien sering dipakai kan. Terus dia dipakai di semua screen. Nggak mungkin kan dia lempar-lempar parameter gitu. Nah, kapan dia assign si klien ini? Kalau teman-teman lihat, by default di login tuh dia akan assign si klien. Nah, ini dia nggak kelihatan assign ya. Kita coba search. Nah, oh ya, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan OutSystem itu kalau kita mau search reference variable dipakai di mana aja, kita bisa pencet F12 atau klik kanan find usage. Nah, nanti ketahuan ini sebenarnya variabel ini dipakai di mana sih? Dipakai action mana, dipakai di mana gitu. Nah, ini kan satu dipakai di expression pastinya. Nah, kapan dia ngeset ini? Nah, ternyata dia ngeset di get username ini, teman-teman. Get username ini kan dipakai di dalam bloknya. Nah, itu dijalankan. Ini kan only on demand. Only on demand tuh berarti dia dijalankan setelah butuh waktu dipanggil. Nah, kita next ya, bahas ini yang only on demand sama kapan fetching screen lah gitu. Di next pertemuan. Nah, ini kita lihat dulu nih, kapan dia nge-request si get username nih. Nah, get username kan dia akan request ini. Nah, kalau di OutSystem dia kalau user itu dia udah ada fungsinya buat get name dari suatu user dari modul user, step actionnya namanya user get name gitu. Dia udah langsung dapat nama dari si user. Karena dia ngembaliin ini teman-teman, kalau teman-teman buka logiknya, dia ngembaliin nilai dari si mana sistem user. Si name ini gitu. Jadi dia akan set ke sini. Nah, dia akan set ke client username. Kenapa nggak tiap kali panggil ini aja gitu? Nah itu kan ngehit ke server kan teman-teman, bakal berat nih case-nya kayak gini gitu. Nah, makanya di sini ada if teman-teman. Kalau client username-nya udah pernah keisi, ini ceknya dia dibalik ya. Kalau client username masih kosong dan usernya udah login, ini kan bacanya not null identifier kan berarti udah login dia. Berarti dia itu akan baca ini dulu sekali aja dia baca. Kalau memang udah keisi kliennya kan ini kan bisa dibawa kemana-mana ya. Dia nggak akan manggil lagi karena teman-teman ingat
tiap kali kalau kita manggil server action itu akan berat teman-teman. Jadi dia pakai sekali aja gitu. Jadi ini ya konsep logiknya itu. Jadi ini masih bisa dipakai teman-teman di mana-mana. Nah, coba kita sekarang kan udah ada client SVM. Kita terapin di sini aja teman-teman bloknya. Paling gampang di sini aja. Nah, kita punya welcome sama nama title lah ya. Gimana kalau dua ini kita jadiin blok teman-teman? Bentar, ini saya lihat dulu. Oh, jangan deh. Kalau gitu kita jadiin dua blok aja. Satu kan dia title, satu itu dia sebenarnya menu kan. Nama title dari suatu menu kan. Nah, tapi kan nanti sebuah tuh menu kan dia biasanya ada dalamnya konten lagi lah istilahnya kan. Gimana kalau kita taruh gini aja, kita bikin blok gini teman-teman. Bikin aja di main flow, gak apa-apa. Misalnya namanya welcome block. Gini. Nah, teman-teman taruh apa di sini? Taruh aja kontenan. Bebas lah di sini boleh. Terus kasih teks di sini. Jangan teks ya, expression aja langsung biar kita bisa langsung gabung ya. Isinya itu welcome, koma. Nah, si klien tadi teman-teman kita concat ya. Client username. Nah, ini teman-teman. Terus ketika kita pindah ini welcome client username. Nah, ini kan ini kita ubah aja deh ukurannya deh misalnya di kontainernya kita ubah ukuran teksnya misalnya paling gede 32. Terus kita kasih bold di sini. Misal kayak gini ya. Nah, ini kan udah klien username kan udah pasti yang tadi lah ya, simpen di klien gitu. Sekarang kita pakai teman-teman. Jadi ini kita ganti nih, kita hapus. Kita tarik yang dari blok ini teman-teman. Nah, gitu. Terus kita coba di contoh lain lah. Nah, ini kan title-nya kan masih user list gitu-gitu kan. Atau gini deh. Bentar. Welcome. Ini dia taruh title-nya di sini. Oh, nanti kita pindahin lah dia ke bawah nih, biar agak beda dikit. Gimana kalau welcome ini kita selalu kita adain aja nih. Welcome, salam. Welcome block. Terus yang di sini tuh kita ganti juga. Ini welcome pakai welcome block juga. Kita hapus saja. Kita ganti jadi welcome block juga di sini. Nah, dia welcome block juga. Gak apa-apa ya, nanti kita bikin yang user list-nya di bawah sini nanti. Kita bikin blok juga. Ini terus apa lagi? Di dalam admin course detail welcome block terus di sini ya course list kita ganti juga nih title. Semua kita pakai welcome block. Kalau teman-teman merasa lama itu teman-teman tinggal tarik di sini aja atau teman-teman klik kanan sini insert widget paling bawah dia ada blok atau teman-teman bisa tarik blok ke sini juga sama aja. Pilih yang welcome block sama yang tadi ya mana lagi ya, admin user course terus admin satu lagi itu admin course admin ini terus sisanya itu sebentar admin course admin detail admin user admin user course ini ya. Nah di list-listnya ada detailnya nanti teman-teman. Saya mau contohin sesuatu. Ini kita kasih blok juga. Kita taruh welcome block di sini. Nah kita publish aja di sini teman-teman kayak gini. Nanti semuanya sama isinya gitu. Tanda welcome nama.
Nah, begini. Terus kita coba ya, open browser. Nah, terus teman-teman taruh nih. Login dulu. Nah, lihat nih teman-teman, dia langsung welcome, nama udah sama ya. Kalau kita ke kos, sama nih, semua welcome juga nih dia. Tapi kan hilang nanti. Nanti kita buat aja, nggak apa-apa. Ini udah sama semua nih teman-teman nih. Nah, sekarang kan tadi title-nya kan hilang nih jadinya. Kalau ini adalah, udah ada list bootcamp, udah ada apa. Nah, mungkin kita mau seragam nih. Di atas nih udah pasti list. Kayak udah pasti dia tuh title-nya di sini jadi. Jadi mungkin ini nggak kita bold lah ya, atau kita bikin kayak semi bold gitu, atau kita kecilin ukurannya gitu. Nah, kita bikin aja satu blok lagi gitu. Bloknya mungkin di sini. Tuh. Mungkin kita namain konten blok. Nah, jangan lupa di konten blok ini teman-teman kasih yang namanya misalnya ini satu. Kasih placeholder lah ya, dua gitu. Satu buat title, nah satu ini buat title. Title, satu lagi itu buat konten. Konten kita kasih aja placeholder juga. Nah, di title ini teman-teman, kita udah kasih apa? Ini kita kasih konten. Jadi nanti bebas mau taruh konten apa di sini gitu. Nah, kita taruh aja title-nya misalnya sama ya. Kita samain aja gimana. Kayak yang welcome blog. Kan ada expression sama konten, kita copy aja. Masukin ke sini teman-teman, title. Nah, ini kan ada dia. Tapi jangan dari sini. Gimana kalau kita bikin kasih input parameter. Nah, jadi title-nya diisi gitu. Ini jangan title deh, title placeholder misalnya. Ini juga konten placeholder. Ini bisa diisi pakai title. Nah, jadi dia harus diisi dulu nih si title baru bisa dipakai. Nah, terus ini kita ganti juga nih. Jadi title. Udah gini aja. Mungkin ini kita kecilin lah ya. Jangan ini kita kecilin. Nah, jangan lupa ini kita kasih margin juga nih biar ada kayak jaraknya gitu. 20 nah, misalnya. Terus kita kecilin mungkin ukurannya 20 mungkin. Atau 24 lah ya. Biar nggak kecil-kecil banget. Terus ini jangan bold gitu. Nah, ini aja misal. Nah, terus kita coba pakai teman-teman. Kita di home dulu kita pakai. Nah, ini kan dia ada list bootcamp nih teman-teman, ada dua kontainer lah. Kita coba pasang dulu blok yang tadi. Kita tarik aja blok ke sini ya, ke atas. Nah, kita pakai yang konten blok tadi teman-teman. Nah, dia udah kayak gini kan ada merah kan. Karena title-nya diisi teman-teman. Nah, mau ngisinya gimana teman-teman? Bebas teman-teman mau langsung isi kayak gini bisa gitu. Nanti isinya langsung list bootcamp gitu. List bootcamp misalnya. Nah, ini yang dimaksud dia nanti harus diisi ya teman-teman di sini parameternya. Jadi teman-teman begitu ke tempat yang lain title-nya tinggal isi aja title ini gitu. Tanpa teman-teman harus tiap kali bikin screen harus tarik apa? Harus tarik title lagi, harus bikin teks lagi itu nggak perlu ya. Langsung aja taruh di title yang teman-teman. Nah, bentar, ini dia ada expression value-nya. Oh, ini kayaknya kita nggak bisa bikin kayak gini. Kita taruh aja dia bentar. Oh, atau gini. Kayak enaknya gimana nih?
dia ada expression dan kalau kita kosongin aja mungkin. Kalau kita kosongin dia sama aja sih tempatnya. Hmm, dia ada expression terus masuk ke ini. Nah, lihat saya cek dulu kontainernya masuk ke sini. Dia title. Dia masuk expressionnya berupa title. Lalu di sini itu dia butuh masuk. Oke. Bentar. Ini berarti perlu diisi ya. Kita kosongin sebenarnya bisa aja sih dihapus. Oh, oke oke. Placeholder ini enggak, baiknya itu nggak ada isinya, memang harus buat tempat tempat placement aja yang jatuhnya. Oke, baiknya itu kita naruhnya. Kalau untuk title rasanya terlalu ribet lah ya untuk bikin satu ini. Oh, tapi nggak apa-apa. Kita bikin placeholder aja ya teman-teman. Nanti kita tetap isi di tempat yang sama. Nah, misalnya ada dua ini gitu. Kita pindahin aja nih kontennya ke dalam satu ke ini, satunya ke konten ya. Ini dulu aja. Ini, oh ini kita kasih dulu aja dia. Mancing bisa nggak? Bisa. Placeholder yang kita kasih lagi. Nah, biar ada jaraknya. Nah, udah ya. Jadi ini konten buat placeholder aja. Nanti kalau nama masih bisa diganti-ganti. Oke, nanti kita coba lagi di title-nya terlalu sederhana implementasinya. Kalau kita harus tambahin title ini agak agak kurang ini sih. Kalau misalnya nggak bisa langsung diisi gitu ya. Bentar. Oh, atau gini deh. Yang ini nanti kita bikin satu lagi ya. Untuk yang bagian sebentar, mana ya? Saya cek dulu ya. Mana yang bagian yang enak kita contohkan dia jadi blok. Form itu lebih enak dibuat fleksibel sebenarnya. Kalau title ini kalau sederhana ya. Atau list ini ya, mungkin discard ini kita coba jadiin blok ya. Mungkin saya contohin kayak gini aja. Gini. Misalnya saya punya blok itu cost list gitu. Nah, itu nanti cost listnya kita pindahin ke sini. Dan dia ada kontainer, kita pindahin aja ke sini, ke cost listnya. Nah, gini. Logiknya kita pindahin juga nih ke sini. Nah, dia kan udah benar nih teman-teman. Kalau kita mau pakai, misalnya nanti di dalam itu ada course, terus di tempat lain juga ada course gitu, itu bisa ya. Saya tarik blok ke sini.
kita taruh aja dia jadi cost list di sini. Nah, dia akan kayak gini teman-teman. Nah, tapi kan ini masih kayak apa ya istilahnya? Statik lah ya. Ya ini kayak cuma dia nge-load data aja. Gimana kayak kita parameterize teman-teman. Biar lebih ini. Ini kan dia ada tombol ikuti teman-teman. Mungkin kita bikin dua jenis cost-nya. Pertama get cost yang biasa. Kedua get cost yang get course yang ini apa yang sudah lewat lah gitu. Kita bikin variable aja, misalnya course type ya teman-teman. Course type kita gampangnya gini deh, kita bikin ini aja pakai static entity aja ya teman-teman. Tambahin satu lagi namanya course type. Course type-nya misalnya available. Terus yang outdated lah type ini aja kita coba dulu. Nah, sekarang saya mau di dalam ini masukin cost type ID-nya ya, cost type ID. Coba di cost type identifier. Nah, di sini teman-teman. Nah, saya mau kalau yang udah lewat itu button ikutinya saya hilangin gitu. Ini kan enable is eligible ya. Kita abaikan dulu ya enable-nya. Kita bikin error. Kita kasih tahu aja dulu. Nah, terus kan di sini dia pasti akan minta nih cost type ID ini di sini. Nah, yang available apa yang outdated gitu. Gimana kalau yang outdated nih? Sekarang kita kayak kasih kondisi lah di sini. Teman-teman bisa pakai if atau divisible-nya teman-teman bisa masukin nih kondisi. Kalau dia milih cost type ID yang cari entities. Ini entities yang mana? Teman-teman tinggal buka ini aja ya. Semua static entity bisa diakses lewat sini teman-teman. Pilih yang cost type, pilih yang available. Jadi hanya muncul yang di tempat yang available aja ini. Gitu. Ini contohnya ya. Jadi kita mau reuse nih si satu ini. Misalnya kita punya dua jenis ya. Kelas yang masih ada sama kelas yang udah lewat gitu kan. Nah, nanti kita kembangkan lagi lah gimana. Belum kebayang soalnya mau bikin. Nah, di sini kan dia ada kayak, nah sama satu lagi teman-teman. Ini kan dia ada get course yang jalan. Nah, kita bikin only man aja gini. Only man. Nah, terus kita bikin sebentar. Oh ini aja, ini nggak apa-apa nih. Start. Kita bikin gini teman-teman. Kita kasih filter. Munculin kelas kalau kondisinya itu dia bisa ya bisa akses entities ya. Kalau dia kategorinya yang apa available, kalau cost type-nya dia milih yang available, berarti kita pilih kondisinya gini, dia yang apa end date-nya post end date, tanggal end date-nya itu masih di atas tanggal hari ini, di atas atau sama dengan tanggal hari ini gitu, berarti kan masih available kan. Kalau yang selain ini kan cuma ada dua ya, available atau enggak kan, sementara kan. Kita pilih yang end date-nya. Saya copy aja semua. Sekarang tinggal dibalik aja kondisinya. Yang di bawah hari ini, berarti yang udah lewat ya pastinya. Kita isi aja. Bentar, ini generate berapa tadi? Bisa nggak ya langsung? Saya belum pernah coba juga kira-kira. Available. Oh, ini kita set dulu. Kalau post type ID-nya sama dengan ini teman-teman. Terus kita pilih post end date-nya, enggak ya, masih ada error. Generate data type required.
Sini bisa sih. Bentar, saya coba lagi. Nah, bisa ya. Jadi tadi kayaknya ada kesalahan ini sintaks saja. Terus kita pilih. Oh, ada kelebihan. Bentar. Post and date kurang dan lebih dari current date time. Kayaknya fungsi ini nggak boleh saya taruh di situ ya. Oh, kita bikin aja satu variabel today gitu. Default value-nya kita taruh current date time. Kita type itu jadi date time default value itu current date time. Kita ganti aja. Dia jadi today. Nah, generate terus kalau ini kan kalau kondisi dia true, kalau kondisi dia false. Jadi penting. Sebentar, cek dulu. Start ID kalau pilihannya variable, cek dulu ya, embed-nya itu benar nggak? Tanggal ya, harusnya sih nggak masalah ya tanggal. Oh, ya kesalahan ya, itu tanggal aja. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Jadi gini konsepnya, saya mau langsung dia nge-get ini, dia nge-get data, di mana datanya itu kalau dia yang pilihannya yang available, pilihnya yang masih berjalan, yang kalau enggak yang balik. Bentar, kita cek. Nah, dia butuh on parameter change ya, nggak apa-apa. Kita bikin aja. Nah, sini kita bikin kayak gini dulu ya teman-teman. Kita ikuti kalau ada. Nah, sekarang kita bikin gini teman-teman. Di dalam konten, di dalam home-nya, ini. Nah, ini cost type ID kita pilih yang available ya, yang atas ya. Nah, terus yang kedua nih, ini kan dia ada nih. Kalau bisa kita kasih ini aja deh. Post list. Nah, kita kasih apa nih? Oh, list. Ini ada kontainer, kita kasih ini aja. Kasih margin biar nggak mepet sama yang bawahnya. 120 aja. Terus sebentar. Kita balik ke home lagi. Terus yang ini kok kita copy aja teman-teman. Ini nggak apa-apa. Oh, sama satu dia kan. Oh, ini unused ya. Nggak butuh ini. Terus nah, di dalam konten placeholder ini, di dalam konten placeholder ini kita copy aja ini ya. Nah, yang bawah ini kita aplikasi yang outdated teman-teman. Ya nanti ada bayang ya, ada dua. Harusnya yang bawah tuh nggak muncul karena nggak belum ada yang outdated. Nanti kita ganti dulu tanggalnya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada dua ya teman-teman. Satu yang list yang ini available, satu yang list yang outdated. Nah, kita nggak perlu nih kayak copy apa? Copy dua ini terus kita ganti satu propertiesnya itu nggak perlu. Ini keuntungan free block ya teman-teman. Coba ya. Ini terus kita publish. Nanti dia akan ada dua harusnya. Nah, kita kenapa yang bawahnya kosong teman-teman? Karena ini kan sebenarnya udah apa?
yang masih berjalan semua ya kita ubah dikit ya. Kita bikin yang ini misalnya. Ini tuh udah lewat misalnya. Kita ganti aja nih. Misal end date-nya tanggal 2. Kita ubah. Nah kan jadinya udah lewat nih teman-teman yang ini nih. Kita balik. Oh. Nah jadi ada dua nih teman-teman. Yang ini di bawah nih. Nah ini saya nggak kasih judul ya. Tapi teman-teman tahu yang atas tuh yang masih berjalan, yang bawah tuh outdated gitu. Nah ini kumulatif. Terus tombol ikutinnya langsung bisa ketahuan nih. Karena kan kita udah set di bloknya. Kalau kita milihnya nah, kalau kita milihnya yang available aja yang muncul, kalau yang outdated nggak muncul. Nah itu salah satu penggunaannya teman-teman. Ini biar teman-teman paham aja dulu. Saya nggak kasih contoh yang terlalu ribet ini. Nah kayak dia bisa pakai apa? Cost type ID gini. Nah sebenarnya teman-teman karena ini blok ya, teman-teman bisa pakai event on parameter change juga di sini. Nah dia nge-request get cost ini. Kenapa? Kenapa kita request get cost-nya? Bisa aja kan di depan tuh bisa milih cost type ID gitu. Nanti nyesuaiin yang ini apa, ini apa. Kalau memang nggak berubah ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti ini ada implementasinya lebih ini sih. Jadi kalau cost type ID yang di depan berubah, dia akan langsung nge-request ini. Actionnya itu gitu. Jadi on parameter change ini, dia itu akan terjadi ketika, teman-teman bisa baca ya, ada perubahan di parameter bloknya gitu. Jadi dia akan, kalau ini kan actionnya dia nge-request ini gitu. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, misalnya nih, nah sekarang kan action ikutnya di sini nih teman-teman. Ini kalau kayak gini gampang sebenarnya. Ikutin kan dia kan ya udah nggak akan ngapa-ngapain sebenarnya. Dia cuma jalanin action apa? Actionnya ini aja nih. Karena kan dia langsung di dalam bloknya teman-teman ya ikutin ini. Sekarang saya nggak bisa ya kalau saya ganti ikutin yang dua jadi nggak bisa. Sebentar. Oh ya, ini aja untuk nyontohin event handler ya teman-teman. Ketika kita bikin satunya lagi aja, satu screen namanya mungkin my course, ini namanya my course screen. 稍微请教。 Ya my course ini cuma ada satu ini aja teman-teman, nanti kita bikin satu logic lagi ya yang my course ini. Nah jadi asumsinya sekarang kita dari blok ini begitu ini saya nggak ubah dulu ya biar teman-teman dapat pemahaman aja dulu. Kan kalau di dalam ini, di dalam apa si bloknya course list ini, dia kan nggak bisa tuh teman-teman navigasi destination. Kalau teman-teman nggak ada nih destination, bisa sih destination, cuma mau kemana? Karena kebetulan gini teman-teman, dia itu bisa karena letaknya tuh di dalam modul yang sama, jadi dia bisa gitu. Nah sekarang saya contohin dikit ya. Biasanya implementasinya itu biar lebih kelihatan lah ya, implementasi event gitu. Saya bikin satu lagi aja modul gitu. Tipenya blank aja. Nah, jadi blok-bloknya kalau teman-teman mau contohin juga nggak apa-apa. Pindahnya ke dalam sini gitu. Cewek. Gitu. Kita kasih blank. Nah, ini cewek itu name convention aja teman-teman. Ini namanya core widget. Artinya widget-widget yang reusable kita taruh di sini gitu. Ini biar saya bisa lebih contohin. Kalau di satu screen yang sama itu agak sulit teman-teman. Kayak contohin gitu. Karena kan kayak destination dia bisa akses kan. Nah, ini saya pindahin aja. Nah, ini datanya dia ada di sini ya. Berarti ini database-nya saya harus bikin public dulu semua. Sama ini ya, expose get only-nya kita bikin nol dulu. Biar bisa dipakai lah Motion. Begini aja dulu. Terus kita pindahin ke sini. Bentar. Nah, yang tadi, teman-teman, ini kita ini saya publish dulu ya biar bisa public itu elemennya.
Jadi pas saya copy itu nggak error dia ke bawah dependensiesnya. Soalnya ini biar lebih kebayang memang kalau di satu kayak gini dia nggak terlalu kebayang sih jatuhnya gimana penggunaan event handlernya. Nah, saya coba cut ya. Terus saya paste ke sini. Bikin aja juga global, misalnya ini reusable block. Bebas ya mau namain apa ini. Nah, gini. Jadi ini semua isi kontennya di sini. Ini ada error. Enggak masalah. Oh, dia ada satu lagi ya. Structure ini saya lupa. Ini sebentar. Structure-nya itu kita bikin public aja deh. Oh iya, jadi nggak bisa dipublish ya. Dan course. Tapi course kita, oh udah pindahin aja ke dalam sini. Nah, ini aja. Nah, kalau ada error gini, jangan bingung ya teman-teman ya. Ini karena dia nggak implement out system UI ini. Teman-teman ke sini aja ganti default theme-nya. Jadi kalau nggak ada, teman-teman buka dependensi saja yang ini atau Ctrl Q ya, yang kayak tanda colokan ini. Atau sebenarnya bisa ya, kayaknya ganti ke theme-nya aja. Karena nggak ada tema nih. Teman-teman add theme aja, bawaan. Nah, ganti grid type-nya dia jadi fix atau fluid. Gitu. Dan saya ganti fluid. Masih nggak bisa ya. Sebentar. Saya ganti ke fix. Sama aja. Oke, paling gampang gini teman-teman pakai tim yang out system UI aja gitu. Teman-teman buka aja dependensiesnya ke out system UI. Request all. Teman-teman pilih yang all ini, lalu cari yang out systems UI. Cari tim harusnya paling bawah ya. Enggak ada. Nanti ini kita cari dulu. Terus saya pilih tim. Oh, enggak ada. Sistem UI tim ini gimana? Saya ada cek dulu. Saya sepertinya udah agak berbeda. Oh, ada nih tim. Namanya sistem UI ya namanya. Ini di apply aja. Ini tim ini hapus saya teman-teman. Nah, ini kan udah ada tim yang out system UI punya. Teman-teman ganti tim yang ini default timnya jadi out system UI. Nah, dia akan muncul kayak gini ya, biar sama kita. Can identify username. Oh, karena ya sekalian ya, yang username ini kita pakai input parameter nanti username. Ini kita ganti jadi bukan welcome username lagi, tapi welcome username. Ini aja ya teman-teman. Nah, terus satu lagi mungkin saya taruh post list-nya ini ketika kita pencet yang ikuti on click ya. Nah, ini kan dia akan depend dari sini database-nya. Ini jangan bingung ya, database-nya walaupun hilang, dia itu sebenarnya masih bisa kita depend. Makanya tadi saya public biar bisa dipakai. Ini kalau dari kan, nah dia ada di sini. Nah, kita masuk ke dalam masuk ke ikuti ini, kita kasih aja event handler gitu. Jadi dia kalau di sini kan, nah sekarang kalau kita lihat destination teman-teman, dia udah nggak bisa lagi karena udah nggak ada screen-nya kan. Kita pakai event handler ini.
Bikin aja new event, misalnya eventnya namanya go to my course misalnya. Ini aja ya, misalnya go to my course. Nah, eventnya sederhana aja, nggak usah ngelempar apapun ya. Kecuali kalau teman-teman butuh, tinggal bisa kasih input parameter di sini. Bisa ditangkap juga sih nilainya. Gitu. Oh ya, sekarang saya tunjukin aja ya, dummy aja nggak apa-apa. Gitu. Misalnya saya mau masukin yang today-nya aja lah. Ini contoh aja ya teman-teman. Today-nya itu saya mau isi ya dengan variable today gitu. Nah, ini aja contoh ya. Biar teman kebayang gitu. Oh, input parameternya sebenarnya bisa dipakai. Gitu. Ini saya publish dulu. Oh ya, jangan lupa di public ya teman-teman. Kalau nggak di public akan bisa dipakai. Tiga-tiganya di drag aja, terus saya publish ulang. Kita kita sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Karena tadi agak telat juga mulainya. Nah, terus kita buka dependencies, Ctrl Q aja atau pencet yang jolokan ini. Terus kita ke yang bootcamp Power CW. Nah, ini dependensiesnya di checklist semua teman-teman. Nah, udah kayak gitu, kita bisa pakai nih. Nah, ini kan nggak ada nih welcome back-nya nih. Kemana nih welcome back-nya? Nah, kita pindahin aja dari sini ke usable block, welcome block gitu. Nah, ini kan dia minta username nih, isi karena dia kan client. Isi aja sih client. Nah, ini lebih applicable teman-teman kalau fungsi bloknya itu. Jadi kita bikin di modul yang berbeda gitu. Ini kita tambahin aja ya. Usable block. Tapi itu bisa ya, namanya welcome block yang cepat. Kalau teman-teman biasa nggak apa-apa pakai yang ini aja. By diklik aja terus dicari. Terus ini yang di home ya. Berarti ini yang content block. Nah, ini terus dia ada cost list. Block, cost list. Nah, dia kan ada dua, nah ini sama ya. Nah, dia akan minta handler teman-teman go to my course. Karena kan sebenarnya kan ketika dia pencet ikuti kan harus ada kan go to my course. Sebenarnya yang bawah ini nggak perlu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma karena kita pasang handlernya di blok ya udah bikin aja go to my course gitu. Bikin aja select handler, new client action. Nah, di sini dia akan ada teman-teman course list go to my course atau teman-teman mau pendekin ya udah go to my course aja ini. Nah, ketika dia selesai ikutin, kan dia selesai nih teman-teman, nggak ngapa-ngapain dan nggak ke destination. Nah, di sini dia baru di akses destination-nya. Misalnya saya contohin apa ya, ke my course kan tadi. Nah, ini juga sama nih. Ya, go to my course. Nah, sini kalau teman-teman bingung kenapa ada parameter today. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak pakai. Nah, saya contohin aja ke teman-teman ya. Ini kan kita set nih today-nya. Nah, gimana dia bisa tahu nih today yang di sini nih? Padahal kan dia nggak bisa akses kan sebenarnya today ini kan. Nah, teman-teman lihat, karena kita pasang sebagai event parameter, ada satu scope yang namanya event. Kita bisa pakai. Isi today yang di sini sama nanti. Itu teman-teman. Cuma kalau kita nggak mau pakai, kita hapus aja nggak apa-apa. Ini jadi unused gitu. Cuma kalau nextnya kita mau pakai today nggak bisa dipakai gitu. Gitu ya. Jadi ini dihapus saja karena kita nggak pakai. Saya mau tunjukin aja teman-teman bisa pakai. Gitu. Nah, terus nextnya itu go to my course udah. Terus sisanya welcome block lagi.
Ini welcome block lagi itu kita isi dengan ini aja. Misalnya ini welcome block kita isi dengan ini ya. Block, welcome block. Terus isinya ini client username. Satu lagi ini yang ini ya, yang konten. Ini kita isi dengan course list saja. Ini kita sementara pakai outdated aja. Go to my course-nya. Harusnya kita nanti ada bikin 2 handler ya. Cuma ini sementara nggak apa-apa. Bikin aja new client action, tapi dia nggak kemana-mana gitu. Nggak ngapa-ngapain lah istilahnya. Nah, ini kita cek lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kan yang outdated, ini yang available. Nah, kita publish. Nah, jadi gini ya teman-teman, pakai ini nanti kita coba, kita klik ikuti, nanti dia bakal kemana aja. Ya. Kita logout aja ini. Kita pakai user yang belum pernah ini ya. Ya, teman. Nah, ini ya dia. Nah, ini kan bisa diikuti ya teman-teman. Kita klik ikutin, misalnya yang ini aja. Nah, nanti pendataan berhasil. Nah, dia pindah teman-teman ke my course. Ini kan yang outdated ya. Gitu teman-teman, jadi handlernya. Dan kalau lihat teman-teman lihat bloknya masih bisa diakses nih. Padahal kita pakainya tadi di dalam itu kita pakai input parameter terus baru kita assign dengan client. Nah, paling itu ya contoh penggunaan blok. Nextnya mungkin sebentar aja saya mau tunjukin untuk client variable. Kalau client udah ya teman-teman udah tahu ya, ini bisa dipakai kayak hashtag renewal, username. Nah, satu lagi mungkin set properties yang saya mau tunjukin ke teman-teman. Tapi enaknya taruh di mana ya set properties? Oh, gini aja misalnya kita punya fitur misalnya ini nih, set properties is production ini. Development deh. Nah, di development kita kayak mau tambahin footer lah gitu, footer yang di home-nya aja kita coba ya. Footer yang bentar. Di dalamnya ini sebentar ya, kita cek dulu bisa nggak? Oh nggak bisa. Gimana kalau sebenarnya bagusnya itu bisa protection ya. Oh gini aja, nanti saya bikin satu action deh satu. Dia akan munculin bentar. Ini kita munculin teks biasa aja ya. Misalnya this is development version gitu. Kita nggak muncul teks, tapi nanti kalau di property lain dia akan muncul gitu di production atau di mana gitu. Nah, ini kita kasih aja misalnya, kita bikin aja di sini on initialize, on misalnya on ready, terus ini kita kasih aja dia server action ya, karena kalau set kan di server ya teman-teman, kita harus bikin server action gitu. Misalnya set is development gitu. Nah, ini kita isi dengan is development-nya ini. Kita jangan lupa kita keluarin ini is development biar bisa dipakai ya nanti. Is development, terus kita isi si is development-nya ini dengan variable yang di site teman-teman, is development. Nah, gini ya. Terus ini dipakainya di mana?
taruh aja di sini. Karena ini set development. Terus kita kayak kasih variabel lah di sini. Is development. Yang nilainya itu development sama dengan set is development ya. Nah, jadi yang tadi terakhir sini kita bisa kasih dengan ini is development. Nah, ini kan kita setnya kan ini kita belum set ya. Kita set aja sementara true ya. Kalau enggak dia akan false. Nanti kita false-in. Tapi nggak lewat service center. Nggak lewat service studio, lewat service center. Ini nggak lama ya teman-teman, mungkin sebentar aja. Ini biar malam kita bisa fokus buat ini. Explore. Ini gini teman-teman, saya buka ya, coba. Pada ini. Kalau saya buka, ini di bawahnya pasti ada tulisan nih. This is development version gitu. Nah, ada ya, this is development version. Nah, coba kita ganti nih. Tadi kan ini akan jalan kalau tadi saat yang is development-nya true kan, kita false-in. Tapi jangan lihat sini, kita false-in-nya. Kita lihat namanya service center teman-teman. Teman-teman buka link teman-teman aja. Kalau kemarin kan slash user ya teman-teman. Kalau ini slash service center teman-teman. Nanti hari besok kita akan next-nya ya. Yang pertemuan kelima itu kita akan belajar juga lebih dalam tentang service center. Mungkin hanya untuk baca error, monitoring, sama backup solution teman-teman. Coba. Ini yang service center, teman-teman buka aja. Nah, ini arahin aja ke modul teman-teman. Modul. Nah, ada kelihatan ya, klik yang bola diklik aja. Ini masih aplikasi sih sebenarnya. Nanti klik di modul aja nggak apa-apa sih sebenarnya, sama aja. Nanti karena aplikasi kita harus buka lagi modulnya. Nah, kita buka lagi yang ini ya. Kan saya tulis kita taruh di sini tadi. Nah, kita buka dulu modulnya. Nah, cari site properties teman-teman. Nah, ketemu ya is development dia effective value-nya true. Kita ganti jadi false. Ini udah berubah teman-teman tanpa kita buka Service Studio atau ngapa-ngapain di sini. Kita coba cek lagi ya. Harusnya ini hilang udah. Oke, hilang ya teman-teman ya. Jadi gitu mungkin properties. Nanti kalau teman-teman mau pakai untuk kebutuhan apa boleh. Oke. Disesuaikan aja kalau teman-teman ada konfigurasi apa gitu yang mau diganti-ganti. Oke, paling itu ya teman-teman untuk sesi yang ini. Kita break dulu, kita lanjut ke nanti setelah sesi malam ya. Jadi teman-teman boleh istirahat dan kalau jalan sholat maghrib. Terus jangan lupa ya teman-teman nanti di sesi malam kita ada review ya. Mungkin 5-10 menit aja gitu buat kayak kemarin, soalnya kemarin belum ada review sama sekali, saya jadi belum tahu teman-teman itu pemahamannya sejauh apa gitu di OutSystem ini. Terus tapi saya lihat di breakout room lebih aktif ya, jadi mungkin saya minta kesetiaan ya yang kemarin cukup aktif di breakout room untuk melakukan review gitu. Habis itu saya akan buka di sesi breakout room lagi. Itu aja ya teman-teman. Paling di sesi ini. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Kita kembali lagi di sesi malam ya, pukul 18.30, mungkin lewat dikit nggak apa-apa, 18.35 lah. Cuma saya udah kumpul semua ya, biar nggak terlalu kelamaan. Oke, itu aja. Selamat beristirahat teman-teman. Saya post dulu. Halo, malam teman-teman. Kita mulai aja ya. Ini karena orangnya belum hadir semua, mungkin reviewnya udah ini.
Nah, ada berapa orang yang sini? Nah, lumayan lah. Mungkin sebelum kita mulai sesi breakout-nya, kemarin saya udah sempat cek di breakout room-nya ada berapa yang aktif dan udah mulai nunjukin hasil progresnya. Mungkin saya dapat info kemarin dari Kak Farhanul ya, bisa tolong di-share Kak, hasil ininya yang sudah progresnya biar bisa di-review bareng. Di-share aja Kak, nggak apa-apa 5 menit aja sebelum kita lanjut ke breakout session nanti. Kemarin saya sempat lihat juga di breakout ya, udah cukup aktif ya Kak. Halo, halo. Ya halo, silakan Kak. Maaf ya, agak berisik. Iya nggak apa-apa Kak, silakan. Ini saya udah bisa share screen ya. Oke, izin share screen ya. Di sharing aja Kak buat teman-teman yang di sini. Oke, jadi ceritanya bikin ini ya rental car ya Kak aplikasinya. Boleh mungkin sambil diceritain aja Kak dikit tentang apa itu aplikasinya, terus progresnya apa aja yang udah diimplementasi. Paling itu aja sih. Halo Kak. Halo, halo. Ya, boleh diceritain dikit aja Kak Oke, aplikasinya. jadi ini aplikasi tentang rental mobil ya. Iya. Jadi nanti niatnya saya ada 2 user dari admin sama pengguna, Mhm. di mana nanti admin bisa nambahin list-list apa mobilnya tuh apa aja, harganya berapa gitu. Ya, Terus nanti user bisa booking untuk nyewa mobilnya. oke. Ini kemarin baru nambahin 2 screen sih yang diikutin dari Mas Hengki kemarin Oh iya, yang Karlis udah bisa buat nambah mobilnya juga, sama detail. terus sama sama yang detailnya itu juga. Iya, oke baik. Lumayan sih udah berarti udah implement kemarin lah ya. Udah dapat Ah, sama. Oke. Berarti sementara ini kayak udah diimplement. Oke deh. Ada kesulitan atau apa Kak yang mungkin yang mau ditanyakan terkait proyeknya atau ada minta rekomendasi atau saran? Kalau dari saya sih udah cukup baik ya. Udah ada insight-nya lah dari Kak Farhan tuh mau buat apa gitu. paling mau nanya tentang aku niatnya nambahin foto mobilnya gitu kan. Mm. Nah itu enaknya di database-nya itu berarti aku bikin ini baru nggak buat car-nya. Iya, bikin satu aja mungkin car detail, Kak. Car profile lah gitu. Car detail ya, oke. Ya, gitu. Ya, car detailnya isinya ID-nya sama dan dari yang card-nya ID-nya sama kayak ID card. Terus nanti tinggal dibikin aja atribut yang kamu bikin kayak deskripsi mungkin atau picture atau apa ya. Terserah. Iya, ini kemarin cuma baru bikin asal-asal aja sih. Paling nanti Oh ada yang ya, diganti atau dipindah gitu ke car kalau detail itu mungkin sih nanti. udah oke sih kayak yang di car nggak apa-apa. Mungkin kalau yang lebih gede ya ukurannya kayak mau Ah, bikin picture atau apa gitu iya, informasinya. berarti bikin baru ya nanti car Iya, detail. lebih baik dibikin baru aja. Jadi kan nggak semua screen kan nampilin kayak di list kan dia kayak di admin tuh nggak butuh nampilin picture kan ya. Yang paling picture tuh niatnya di home-nya nanti buat pengguna yang bisa lihat foto Ah, mobilnya. jadi di screen yang nggak butuh picture dia nggak terlalu berat loadnya. Oke, Ada lagi mungkin Kak yang mau ditanyain? udah sih itu dulu. Oke, siap Kak. Makasih ya udah share Kak. Ya, terima kasih Mas. Cukup baik sih ini. Oke, boleh lanjutkan nanti. Oke, mungkin dari Kak Farhan aja satu yang share. Mungkin nanti next teman-teman ya saya mungkin bisa ngikutin kayak Kak Farhan. Gak apa-apa di sharing aja teman-teman sudah sampai mana gitu. Jadi kan seenggaknya saya ada bayangan, oh teman-teman udah mulai bisa mengimplementasi nih. Nggak harus hasilnya langsung yang
bagus atau sempurna ya. Kayak tadi aja yang kayak coveran itu sudah cukup baik gitu. Paling nanti ya kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa ditanyakan gitu. Begitu ya mungkin teman-teman mulai next. Nanti saya coba yang lain nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita langsung ya, karena materi dan live udah selesai, kita langsung lanjut explore aja. Kalau teman-teman mau terapin tadi yang kayak blog, event, client variable, sama yang set properties, ini boleh ya. Nanti ada sama kayak kemarin ada trainernya. Di sini ada Kak Raja, ada Kak Syahdan, sama Kak Dimas ya, untuk sebagai asisten trainernya atau mentor teman-teman nanti. Nanti saya akan keliling juga sih ke room teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanya silakan. Ya saya bagi ya backup roomnya random. Stop share dulu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman. Tadi udah mulai cukup aktif lah interaksinya di breakout room. Jadi mungkin ke depannya mungkin bisa dipertahankan seperti itu. Jadi biar bisa lebih ini lagi lah ya, bisa lebih kelihatan lagi progresnya sama bisa implementasikan materi-materi yang sudah diberikan di bootcamp. Oke, paling itu aja ya teman-teman. Udah jam 8 mungkin saya tutup. Mungkin next-nya itu saya akan buka review ya. Tiap kali kayak biasa kayak tadi yang tadi sudah dicontohkan oleh Kak Fahran mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman yang lainnya gitu. Biar nanti kalau ada project itu bisa langsung di-review gitu. Kekurangannya apa dan bisa langsung ditanyakan aja. Oke, itu aja mungkin teman-teman bisa ditutup ya untuk sesi yang hari keempat ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya.